Pagi hari menyambut hangat sebuah toko elektronik di pinggiran kota. Burung-burung berkicau, suara lalu lintas mulai terdengar ramai. Seperti biasa, Rina datang paling awal. Dengan tenaga kecilnya, ia membuka pintu toko itu. Lalu menyapu lantai dan menyiapkan meja kasir dengan telaten. Semua ia lakukan tanpa keluhan. Rina percaya awal yang baik akan menentukan hari yang produktif. Tak lama kemudian, satu persatu rekan kerja mulai berdatangan. Mereka membawa semangat baru untuk mengisi hari itu. Pintu toko berderit, terbuka dengan cepat. Dani datang terlambat lagi hari ini. Nafasnya ngos-ngosan, wajahnya penuh rasa bersalah. Ia melihat jam tangannya, lalu melirik ke arah Rina yang sudah sibuk sejak tadi. Ini bukan pertama kalinya. Dani tahu ia harus berubah. Dalam hatinya, ia berjanji hampir setiap minggu, namun belum berhasil konsisten. Rina hanya tersenyum padanya, tanpa menyindir, tanpa menghakimi. Senyum itu mengandung makna, aku paham, tapi kamu bisa lebih baik. Hari itu, toko cukup ramai. Pelanggan datang silih berganti, karena melayani mereka dengan sabar. Ia mencatat transaksi, menjawab pertanyaan teknis, dan memastikan semua berjalan sesuai prosedur. Di sisi lain, Dani tetap menunjukkan semangatnya. Ia membantu mengangkat barang dari gudang, mengantar pesanan, dan sesekali bercanda dengan pelanggan. Dani bukan karyawan yang malas, tapi karena sering terburu-buru, ia kadang kurang teliti. Semangatnya besar, hanya saja belum sejalan dengan kedisiplinan. Siang hari, suara telepon toko memecah kesibukan. Pak Taufik, pemilik toko, segera mengangkat telepon itu. Wajahnya langsung berubah serius saat mendengarkan. Di seberang sana, seorang pelanggan terdengar kesal. Barang yang diantar ternyata tidak sesuai dengan pesanan. Setelah diperiksa, ada kesalahan dalam mencatat alamat dan jenis barang. Hari itu, Dani yang bertugas mengantar pesanan. Kesalahan ini memang bukan hal besar, tapi cukup membuat nama baik toko dipertanyakan. Pak Taufik memanggil Dani ke ruangannya. Suasana di dalam ruangan terasa hening. Tanpa meninggikan suara, Pak Taufik mulai berbicara. Ia menyampaikan teguran dengan nada tegas, tapi tetap tenang. Dengan sabar, Pak Taufik menjelaskan betapa pentingnya ketelitian, tanggung jawab, dan kepercayaan. Dani mendengarkan dalam diam. Kepalanya tertunduk. Ia tahu, ini bukan sekadar soal pekerjaan,
tapi tentang membangun kepercayaan yang lebih besar. Dani merasa malu, tapi dalam hatinya ia juga bersyukur, karena ia tahu teguran ini bukanlah akhir, melainkan sebuah kesempatan untuk tumbuh. Saat istirahat makan siang, Dani duduk sendiri. Ia merenung, matanya kosong. Rina menghampirinya, membawa 2 gelas teh hangat. "Aku juga pernah ditegur kok," kata Rina sambil duduk di sampingnya. "Tapi itu bukanlah akhir dari segalanya. Justru disitulah kita mulai belajar." Dani menatapnya lalu tersenyum. Kata-kata sederhana itu jadi penyemangat. Ia merasa tidak sendiri. Dari kejauhan, Pak Taufik memperhatikan Rina. Hari demi hari, ia melihat bagaimana Rina bekerja. Rina tidak hanya menyelesaikan tugas, tapi juga membantu rekan kerja dengan sabar dan tulus. Ia ramah pada pelanggan, sabar saat toko sedang sibuk. Pak Taufik tahu Rina bukan karyawan yang sempurna, tapi yang penting dia selalu berusaha. Dan itulah yang membuatnya berbeda. Pak Taufik sadar apresiasi itu juga penting. Orang seperti Rina layak mendapat pengakuan, bukan hanya koreksi. Esok paginya, sebuah kejutan kecil hadir di toko. Pak Taufik memasang sebuah papan apresiasi tepat di dekat pintu masuk. Di atasnya tertulis jelas, "Karyawan teladan bulan ini, Rina." Dan di bawahnya ada tulisan, "Karyawan paling berkembang, Dani." Semua tersenyum saat melihatnya. Rina merasa dihargai, Dani merasa termotivasi. Pak Taufik tahu, penghargaan seperti ini bukan soal hadiah besar, tapi tentang merasa bangga dan semangat untuk terus maju. Beberapa hari kemudian, suasana toko mulai berubah. Dani datang lebih awal, bahkan sebelum toko dibuka. Ia membantu Rina menyapu lantai, menata barang, dan bersiap menyambut pelanggan. Dani juga mulai banyak bertanya. Ia mencatat lebih rapi dan menyapa pelanggan dengan percaya diri. Suasana toko terasa lebih hangat. Rina, Dani, dan rekan-rekan lainnya jadi lebih kompak. Mereka saling bantu, saling belajar. Semua perubahan itu berawal dari satu hal sederhana, komunikasi yang sehat antara teguran dan apresiasi. Dari cerita sederhana ini, kita belajar satu hal penting. Teguran itu bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk memperbaiki. Dan apresiasi bukan cuma soal hadiah, tapi tentang pengakuan dan dorongan untuk terus maju. Lingkungan kerja yang baik bukan tempat yang bebas dari kesalahan, tapi tempat di mana kita bisa tumbuh bersama. Mari jadi pribadi yang tidak alergi terhadap kritik dan tidak pelit memberi pujian, karena setiap orang butuh ruang untuk belajar dan tumbuh.